Tutorial Snapseed ini buat kamu yang baru akan menggunakan aplikasi Snapseed atau yang sudah menggunakan tapi masih bingung dengan fitur-fitur yang ada. Dan video ini tidak melalui proses editing, jadi kalau ada suara tarikan napas, banyak AE-AE, atau ngalor ngidul nggak jelas, kamu bisa cepetin speed YouTube kamu, atau bisa skip-skip, atau bisa juga close, nggak usah diterusin nontonnya. Oke, langsung aja kita klik Snapseed. Untuk memilih foto yang akan kita edit, kita bisa klik tanda tambah ini atau klik buka. Nah, jika tidak ada foto yang mau diedit di sini, kita bisa klik tanda garis 3 di sudut kiri atas dan pilih di device mana foto yang akan kamu edit. Lanjut, saya akan memilih salah satu foto, misal ini. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ada tampilan, ada alat, ada ekspor. Yang pertama adalah tampilan. Tampilan ini tuh pengeditan instan yang ada di sini. Ada portrait, smooth, pop, tinggal diklik aja, dan ini memang prosesnya sedikit agak lama. Kalau ada yang cocok kita bisa langsung pencet centang, kalau nggak cocok pencet silang. Lanjut kita ke alat. Nah, di alat ini ada banyak menu ya. Kita akan pilih salah satu dulu, yaitu poles gambar. Di sini saya akan jelaskan satu-satu juga. Ada tanda silang, ini keluar dari pengeditan. Ada kayak setting, ini nanti pengeditan manual. Ada kayak tongkatnya Harry Potter, ini untuk pengeditan otomatis. Kemudian ada tanda centang kalau udah selesai pengeditan. Terus kita ke sudut kanan atas, di sini ada tanda seperti ini. Kalau kita tekan dan tahan itu untuk melihat file aslinya. Terus kalau kita lepas nanti itu adalah file yang sudah kita edit ya, foto yang sudah kita edit. Jadi perbandingan before afternya lah gitu kira-kira. Terus di sini ada kecerahan 0. 0 artinya netral, itu artinya ada di tengah-tengah sini, ada garis ini ya. Terus ini tuh tinggal diusap aja ke kanan atau usap ke kiri. Usap ke kanan itu untuk positif, artinya dia akan bertambah. Kalau kecerahan ya berarti kecerahannya makin cerah. Kalau ke sini negatif, artinya ya kecerahannya makin menurun atau makin gelap. Terus nanti tuh kalau kita usap ke kanan gitu ya, misalnya itu di sini ada biru-birunya, dan itulah nanti kecerahan ini plus berapa gitu. Atau sebaliknya kalau ke kiri ya minus berapa. Kalau ke kiri minus berapa gitu kira-kira. Lanjut. Coba kita klik yang tongkat Harry Potter ini ya. Itu udah disesuaikan otomatis. Kalau kita mau lihat before afternya, kita pencet yang di sudut kanan atas ini. Nah, ini before, ini after. Itu memang kelihatannya nggak perubahannya tidak signifikan ya. Jadi kita cancel aja dengan tanda silang. Kita balik ke alat, ke poles gambar. Nah, selanjutnya coba kita edit manual. Di sini tuh kalau mau ngedit manual ya bisa klik di sini, atau kamu cukup usap ke atas atau ke bawah. Nanti dia akan muncul menu yang sama dengan kalau kita ngeklik ini. Misalnya ini ya. Nah, kalau kita usap ke atas ke bawah. Nah, ini tinggal digeser-geser aja. Oke, misal ini kehangatannya kita turunkan, tinggal kita usap ke kiri. Nah, ini udah minus 38, atau kalau mau ditambah lagi ya kita ke kanan kan, jadi plus berapa gitu. Karena mau saya kurangin ya ke kiri dong, kira-kira segini. Terus kita naik turun lagi, highlightnya misalnya mau ditambah, terus kecerahannya mau kita kurangin, kontrasnya mau ditambah, atau saturasinya mau dikurangin. Nah, kalau udah coba kita lihat before afternya ya. Nah, kelihatan banget kan bedanya. Kalau dirasa udah cukup, kita pencet centang.
Itu untuk bagian yang poles gambar. Selanjutnya coba kita ke kurva ya. Kurva ini ya buat pengeditan ini kalau misalnya kamu mau ngedit secara ribet atau yang udah pro gitu ya, bolehlah pakai ini. Atau bisa lihat ke sini warnanya warna hijaunya mau naik turunin, kurang lebih seperti itu. Terus crop ya, udah putar untuk memutar, perspektif itu untuk kurang lebih gini. Nah, bisa dirubah. Lanjut ke luaskan, ini juga misalnya segini mau kita luaskan bisa. Gitu kurang lebih. Lanjut ke selektif. Nah, kalau selektif ini di sini nggak ada menu apa-apa ya. Nah, itu tinggal kita sentuhkan aja ke sini, ke titik yang mau kita edit gitu. Nah, di sini kan ada tulisan kecerahan nih. Otomatis bisa maksudnya kita usap ke kanan atau usap ke kiri gitu. Nah, kelihatan kan bedanya? Ya gitu kira-kira kecerahannya. Tapi hanya di titik itu ya, dan ini bisa kita naik turunkan, nanti ada menu kontras, saturasi, struktur gitu. Strukturnya mau diperkuat. Selanjutnya titik ini itu bisa kita perluas, bisa kita persempit dengan cara mencubit menggunakan jari jempol dan telunjuk. Kita cubit aja. Nah, ini mempersempit kan. Ini kalau kita zoom in zoom out kan. Nah, memperluas itu yang merah-merah itu. Nah, kurang lebih gitu. Terus kita bisa tambah lagi di sini dengan cara klik tambah ini ya. Tambah terus disentuhkan aja, atau kita bisa juga misalnya udah cocok nih mau settingannya mau seperti ini kita tekan dan tahan si huruf S ini, terus kita copy icon copy, terus kita taruh di titik yang mau kita atur, disentuhkan aja terus muncul icon paste ya sorry langsung dia akan muncul gitu kurang lebih, misalnya oke gitu ya. Nah, misal tadi mau lihat before afternya kan nggak ada nih di sudut sini nih. Kita tekan dan tahan aja. Ini before, ini after. Nah, gitu. Selanjutnya kita ke kuas. Nah, kalau ke selektif tadi kan cuman disentuh titik-titiknya aja. Kalau kuas ya kayak menguas gitu. Misal ini ya, terang dan gelap ini saya bikin 10. Nah, kelihatan kan? Gitu. Kalau mau tahu lebih jelasnya mana aja yang kita kuas, kita pencet yang tanda mata ini. Nah, ini. Berarti ini yang kita beri terang gelap. Kalau misal kita mau salah atau mau dihapus ya ini aja dinaik turunin ini. Sampai ke penghapus. Kalau mau digelapkan ya diminuskan. Itu aja sih. Atau misal kecerahannya, pencahayaannya tuh bisa dinaikkan, bisa diturunkan juga sesuai kebutuhan aja. Itu tadi untuk kuas. Nah, healing ini menghapus objek yang tidak diperlukan. Contohnya seperti ini. Nah, hilang kan bunganya. Tapi biasanya untuk healing ini kan objeknya kecil gitu biasanya yang mau dihapus, tapi sebelah-sebelahnya tuh jadi ngikut gitu. Misal nih, caranya kita zoom in zoom out kan juga. Misal nih kita mau hapus yang ini aja, mau kita healing yang ini aja, ya udah segini aja gitu tuh. Tapi kalau misalnya kita posisinya seperti ini, mau cuman titik aja jadi kena semua. Nah gitu, itu fungsinya zoom in zoom out. Kalau udah di oke, terus itu healing. Lanjut vintage biasa nih, naik apa, intinya tuh di Snapseed ini tuh cuman diusap kanan, usap kiri, atau tarik atas, tarik bawah gitu. Itu yang untuk mengeluarkan menunya. Nah, begitu kira-kira. Terus, misal lens blur nih. Maunya yang difokusin yang gambar bunganya aja. Ini kita bisa geser-geser ya dengan cara
titik biru tengah ini kita tekan dan tahan, terus kita tarik ke kanan ke kiri seperti itu. Lanjut rentan blurnya misalnya mau kita naikin ke 60, terus transisinya kita turunin, terus vintage-nya mau kita naikin. Dan ini kan ngeblurnya jadi aneh gitu ya, coba ya. Tuh kan. Jadi kayak bulat di tengah gitu, aneh. Kita bisa kecilkan sekalian dengan cara dicubit lagi. Sorry. Kita ulang ya. Lens blur kita kecilkan. Terus tadi transisinya dikecilkan, taruh di tengah-tengah sini. Blurnya tadi 60 ya. Sekitar segini. Setelah kita lihat ternyata blur banget gitu. Nah, jangan khawatir, kita bisa cari di sini untuk mengembalikannya. Kita klik. Nah, urungkan ini sama dengan undo. Kalau kembalikan ini kembali ke semula sebelum diedit. Nah, kita pilih yang lihat pengeditan. Ini tadi kan kita sudah poles gambar, selektif, lens blur. Kalau kita ada yang mau diedit di poles gambar, tinggal klik aja poles gambar. Tapi karena kita mau ngedit yang lens blur, kita coba lens blur ya. Nah, di sini klik aja yang ini, icon kayak setting ini. Terus lens blurnya terlalu blur kan, tinggal kita kurangin aja. Misal rentan blurnya segini deh. Kita oke kan. Lanjut ke lens blur lagi, karena kita mau fokuskan bunganya ya tinggal pilih yang kuas aja. Nah, di sini kan ada menu-menunya nih. Ini lens blurnya 100, coba perhatikannya perbedaannya. Ini untuk penjelasan fungsi dari yang ini. Kalau kita mau kuas yang pinggir-pinggirnya kan gini. Sedangkan ini kan sebagian besar yang mau kita kuas ini. Nah, ini tuh kita bisa pilih. Kita undo dulu. Kita bisa pilih yang ini. Tuh. Itu langsung auto ngeblur semua gitu. Jadi kita tinggal hapus aja yang kita usap yang mau nggak blur. Nah, gitu kira-kira. Tapi kan pengennya ini area pinggir-pinggir ini, yang ini tuh nggak ngeblur gitu. Itu ya di zoom in zoom out juga. Kita banyak mainin zoom in zoom out. Kita lens blurnya kita naikin jadi 100 lagi, terus kita usap pinggir-pinggirnya. Terus kalau misalnya ini kan kena, itu matanya jadi hidupkan. Nah, blurnya diturunkan. Nah, itu dia. Ini juga biasanya buat pemula bingung cara kayak gini. Ngomong apa sih? Aduh, udah oke. Kalau udah, ya udah tinggal di back aja. Gitu kurang lebih, selebihnya ya dicoba-coba aja sendiri. Untuk mau ngasih teks juga bisa di sini gitu. Oh ya, buat yang mau diupload di Microstock, untuk pengeditan ini jangan berlebihan. Jadi misalkan kita hanya pakai yang poles gambar aja, atau kuas aja, atau selektif aja. Karena kalau semuanya kita pakai, misalnya kurvanya udah kita naik turunin, terus poles gambar, terus di healing dan lain sebagainya, itu nanti dia akan menimbulkan noise yang berlebihan malahan kadang, atau over pengeditan itu akan ditolak sama Microstocknya tentunya gitu. Terus sebelum kita ekspor, ini juga perlu diperhatikan, kita klik titik 3 di sudut kanan atas, pilih setelan, terus pengaturan ukuran gambar ini jangan ubah ukuran. Format dan kualitas ini pilih yang JPEG 100%. Ini sekali lagi untuk yang mau diupload di Microstock ya. Karena biasanya nanti kalau pilih PNG pasti beberapa Microstock nggak menerima PNG gitu. Terus kalau pilih yang 80% tuh resolusinya dia akan menurun gitu.
Terus tinggal di ekspor aja, pilih yang ekspor JPEG gitu. Sekian dulu, mohon maaf kalau bertele-tele, dan terima kasih kalau sudah nonton sampai habis. Kalau dirasa bermanfaat boleh loh